Kalau umat Nabi Muhammad bangun di waktu fajar, dipastikan mereka banyak mendapat kebaikan. Karena waktu fajar itu banyak sekali kebaikan-kebaikan di sana. Apa buktinya? Hadis Bukhari Muslim dari Aisyah. Kata Nabi, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang salat sunat 2 rakaat di waktu fajar, itu yang disebut salat sunat fajar itu. Azan subuh berkumandang, dia salat sunat 2 rakaat, maka kata Nabi, nilainya melebihi dunia dan seisinya. Bapak Ibu, ini menjadi isyarat. Apa isyaratnya? Bapak Ibu kalau ingin akalnya terjaga dengan baik, maka jagalah waktu fajar. Bapak Ibu yang menjaga waktu fajar, akalnya akan menjadi baik. Makanya Pak Ibu, orang yang jago pagi itu Pak, yang jago subuh itu Pak, jarang pikun. Percaya Pak Ibu kamu? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, terakhir sebelum Ramadan kita bahas surat Al-Balad. Maka malam ini kita akan bahas surat Al-Fajr ya. Surat Al-Fajr ini surat yang ke-89. Jumlah ayatnya ada 30 ayat ya, surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini adalah surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah. Karena ini ayat Makkiyah, tentu yang menjadi objek dakwah atau mukhatabnya namanya, atau lawan bicaranya adalah orang-orang Quraisy yang notabene mereka masih kufur ketika itu. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watar wal laizi iza yasar hal fi zalika qasamun lizi hijr. Sampai ayat 5 dulu kita baca ya. Jadi kita tafsirkan. Demi fajar, demi malam-malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila telah berlalu. Adakah pada yang demikian itu sumpah menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal? Nah, itu artinya surah Al-Fajr ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu ya. Ini batuknya agak awet nih. Nah, Bapak Ibu, Allah bersumpah dalam ayat ini demi fajar ya, demi fajar. Sumpah Allah ini banyak Bapak Ibu ya. Ada kalanya Allah bersumpah demi duha, wad duha. Duha itu waktu matahari terbit sampai cahayanya terasa menyengat. Nah, itu duha itu. Ya, mulai terbit sampai cahayanya mulai terasa keras. Itu namanya duha. Dan Allah bersumpah wad duha. Ada kalanya Allah bersumpah demi waktu asar, wal asri. Ini waktu ya sore sampai terbenam matahari, itu namanya asar. Nah, salah satunya Allah bersumpah demi fajar. Fajar itu waktu awal pagi. Ya, awal pagi itu ditandai dengan terbitnya fajar. Biasanya fajar itu dia membujur ya di ufuk seperti ekor kuda. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nampak cahaya seperti benang, tapi dia kemudian di ujungnya seperti ekor kuda, nah, itu fajar. Dan kita sekarang tidak melihat fajar lagi, dan memang tidak biasa lagi dengan fajar, karena sudah ada alarm hisab. Dulu kalau mau salat subuh lihat ke langit dulu. Kalau sudah nampak cahaya ya seperti benang di ufuk itu, dia membujur, itu tandanya fajar sudah, maka azan lah. Ya, jadi fajar itu awal pagi, dan itu waktu salat subuh. Sebab subuh ini Bapak Ibu sampai terbit matahari.
subuh itu ya mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, yang fajar itu ya awal subuh itu. Nah, Allah bersumpah itu biasanya Bapak Ibu, karena sesuatu itu istimewa. Allah mengambil makhluknya sebagai objek sumpah. Biasanya makhluk itu adalah yang memiliki keistimewaan. Ya. Nah, misalnya Allah bersumpah demi watin, ya, demi buah tin, wazaitun, demi buah zaitun. Ya, kemudian watu risinin, demi ya, Bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, demi kota Makkah. Ini tempat-tempat penting. Watin itu tempat sebagian mengatakan itu Nabi Nuh berlabuh dulu. Itu manusia pertama selamat di situ. Wazaitun itu ada yang mengatakan ada yang mengatakan itu tempat Nabi Musa, Nabi Isa dilahirkan. Pohon zaitun. Ya, waktu di sini itu ada itu mengatakan tempat Nabi Musa menerima wahyu, Bukit Tursina. Ya. Ya, Nabi Hadzal Baladil Amin itu kota Makkah, tempat Nabi Muhammad menerima wahyu. Jadi biasanya Allah memilih ya tempat, waktu atau makhluk tertentu sebagai objek sumpah untuk menunjukkan itu sesuatu yang spesial, yang istimewa. Nah, di sini Allah bersumpah demi fajar, waktu awal pagi. Kenapa Allah bersumpah demi fajar? Ini menunjukkan fajar itu sesuatu yang istimewa. Apa istimewanya fajar, Pak Ibu? Banyak. Misalnya begini. Kata Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kata Allah begitu. Laksanakanlah salat siang malam, terutama di waktu fajar. Maksudnya salat subuh itu. Kenapa dikhususkan fajar? Karena waktu fajar itu kata Allah dipersaksikan para malaikat. Jadi kalau kita salat subuh itu Bapak Ibu istimewa. Ya, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya tidak seperti salat subuh. Karena salat subuh itu masyhuda dipersaksikan oleh para malaikat. Karena kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajar. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul di waktu fajar. Di waktu salat subuh maksudnya, salat fajar. Kalau subuh itu panjang Bapak ya sampai terbit matahari. Tapi malaikat itu berkumpulnya di waktu fajar itu. Pas itu siang datang, fajar terbit itu tempat masa berkumpulnya para malaikat. Dan kalau kita beribadah, malaikat menjadi saksi ibadah kita. Dan kalau kita berdoa, malaikat semua mengaminkan doa kita. Itu kenapa spesialnya waktu fajar. Ya. Waktu fajar itu dipersaksikan malaikat malam dan malaikat siang. Itu kenapa Bapak Ibu, salat subuh itu kalau bisa pas fajar itu masih ada. Jangan Bapak Ibu interval azan dengan iqamat itu panjang. Subuh ya. Kalau asar, zuhur terserahlah, isya terserahlah, panjang lah, tidak apa-apa. Sebab fajar itu tidak lama Pak. Fajar itu paling 10 menit dia hilang. Jarak terbit fajar dengan hilangnya fajar itu paling 10 menit. Itu kenapa Nabi diceritakan, iza tala'al fajru la yusalli illa rak'atan khafifatan. Nabi itu kalau sudah terbit fajar tidak salat sunat kecuali hanya 2 rakaat yang ringan. Jadi kalau sudah azan subuh, Nabi itu salat sunatnya hanya 2 rakaat. Itu pun ringan. Ayatnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kenapa Nabi tidak banyak-banyak salat sunat setelah azan itu Pak? Supaya segera iqamat. Supaya salat subuhnya masih di waktu fajar. Wa Qur'anal fajar. Dan itu dipersaksikan para malaikat. Nah, itu makanya Bapak Ibu, saya sarankan ke pengurus, misalnya kan di beberapa masjid, kalau bisa
interval azan dan subuh dan iqamat subuh tu 10 minit saja. Orang banyak terlambat Ustaz. Itu orang terlambat kayak tunggu-tunggu. Capeklah tiba. Bisa disetel alarm sebelum subuh tiba boleh. Tak bisa tu ya? Bisanya rumah dakik-dakik masjidnya mah. Kalau tak bisa lah. Ini orang terlambat tunggu Pak. Ala lewat malaikat Pak. Gara-gara menungguinya. Nah, terkicu lah malaikat lebih payah Pak. Baru sembahyang 3-2 je malaikat dia Pak. Dan banyak kau lebih pulangnya kata, lebih naiknya kata. Gara-gara menunggu apa-apa yang terlambat tu. Tunggu-tunggu terlambat tu. Kamat salah lah. Nya beko pebu kalau lah biasa apa ikamat ko capek. Ngan terlambat tu capek tu tiba ko doang. Betul lah. Kalau sudah azan tu solat sunat 2 rakaat 10 minit ikamat leh. Nan terlambat tu beko capek tiba solat tu Pak. Nya dek tahu je kena tunggu Pak kalau lambatnya. Ya nak. Besok lanjut salah lah jangan tunggu-tunggu je lah tunggu-tunggu orang terlambat tu. Nya subuh ko pebu solat sunat qabliyah itu atau fajar itu orang yang melaksanakannya kena berencana melaksanakannya tu. Yang tak berencana tak akan melaksanakan tu. Apalagi zaman kini komik ada orang setengah 5 lah mengaji tak Pak. Alarm ada lah. Alasan terlambat lah. Ya dah. Karena waktu fajar tu istimewa apa ibu? Karena solat subuh disebut solat fajar bukan solat subuh. Ya. Wa Qur'anal fajar. Karena waktu fajar itu waktu istimewa. Di situ para malaikat berkumpul. Ya. Di waktu lain ada para malaikat tapi tidak seperti di waktu fajar. Sebanyak itu berkumpulnya. Ya. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Itu kenapa begini Pak Ibu? Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi selalu berdoa Pak Ibu. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun di waktu fajar. Berkahi umatku yang bangun di waktu fajar itu. Artinya yang sudah bangun di waktu fajar itu berkahi mereka. Itu kenapa waktu fajar disebut mubarak. Ya, subuh mubarakah namanya. Ya itulah tuh. Waktu fajar itulah tuh. Kenapa waktu fajar itu diberkahi Allah? Kenapa waktu fajar itu diberkahi? Berkah itu dari kata barakah. Barakah itu artinya apa Ibu? Sesuatu yang bernilai besar. Itu barakah namanya itu. Misalnya begini. Ada orang bergaji 10 juta. Tapi jadi air saya sadonya Pak Ibu. Ya, jadi air saya Pak masuk septic tank saya 10 juta tu Pak. Pai makan ken, pai makan kamari, pai makan si kapoi Pak. Kerajonya. Ya enggak? Ada orang dapat PT 10 juta gaji Pak, tapi bisa bersedekah. Bisa bantu anak yatim. Kebutuhan cukui. Langkuk kebaikannya banyak Pak. Itu barakah nama tu Pak. Barakah itu adalah nilai manfaat dari sesuatu yang kita miliki itu banyak, itu barakah namanya itu. Nasi sapiriang makan surang kanyang. Nasi sapiriang makan 3 beranak kanyang. Yang makan 3 beranak sapiriang ko barakah nasinya itu. Jadi barakah itu nilai kebaikannya banyak, itu prinsip barakah. Kata Allah, ya Allah, kata Nabi, berkahi umatku yang bangun di waktu fajar. Apa maknanya Pak Ibu? Kalau umat Nabi Muhammad bangun di waktu fajar, dipastikan mereka banyak mendapat kebaikan. Karena waktu fajar itu banyak sekali kebaikan-kebaikan di sana. Apa buktinya? Hadis Bukhari Muslim dari Aisyah. Kata Nabi, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang salat sunat 2 rakaat di waktu fajar. Itu yang disebut salat sunat fajar itu. Azan subuh berkumandang, dia salat sunat 2 rakaat, maka kata Nabi, nilainya melebihi dunia dan seisinya. Bayangkan tu Pak. Nilai 2 rakaat salat sunat di waktu fajar itu melebihi dunia dan isinya. Begini. Sebelum salat zuhur ada tak salat sunat? Ada. Sesudahnya ada juga. Asar sebelumnya ada. Maghrib sebelumnya ada. Sesudahnya ada. Isya ada, sebelumnya ada, sesudahnya ada. Itu namanya rawatib semua itu. Yang sebelum subuh sama statusnya. Rawatib juga tuh. Tapi kenapa yang sebelum subuh ini istimewa Pak? Karena di waktu istimewa. Di waktu fajar itu kenapa kata Nabi,
lebih baik dari dunia dan isinya. Cuman karena ini tidak tampak, Allah gaibkan pahala itu, maka manusia tidak tertarik. Sekarang beginilah, kalau Pak Gubernur bagi pengumuman, siapa yang salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh di masjid, mendapat Innova 1 unit. Itu tak agak Innova banyak, Pak. Saya yakin tidur di masjid semua, Pak. Yakin saya itu, Pak. Tidur di masjid. Innova. Yang lumpuh pun buat ke masjid, mah. Ya enggak? Kenapa? Nampak. Karena nampak. Ini lebih baik dari dunia dan isinya, cuma tidak tampak. Ini yang disebut barakah tadi. Waktu itu banyak sekali kebaikannya. Itu kenapa? Apa kata Allah? Wasubhi iza tanaffas. Jadi waktu pagi itu, waktu fajar itu dihubungkan Allah dengan tanaffas. Tanaffas itu artinya tarikan nafas, ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa waktu fajar dihubungkan dengan nafas kita? Karena waktu fajar itu udara paling bersih, Pak. Bapak tanyalah ke dokter atau ke ahli kesehatan, pagi itu, waktu subuh itu udara paling bersih. Dan kalau kita hirup, pagi itu, kebutuhan oksigen otak kita itu terpenuhi dengan baik. Makanya apa-apa, cubalah subuh itu apa lalu, itu jago apa jam 8 jam 7 eko. Dah sakit kepala ya. Balik kepala dia tu, Pak. Kenapa? Apa kehabisan stok oksigen yang harusnya Pak ambil di waktu subuh tadi. Ya, itu secara fisik itu. Rezeki juga begitu, Pak. Rezeki kita ini itu di waktu pagi itu Allah tebarkan. Itu kenapa perintah Allah fa iza qudiyatis shalah fantashiru. Bila kau sudah selesai salat subuh itu atau salat apapun lah, termasuk salat subuh, segera bertebaran. Karena rezeki Allah tebarkan di waktu itu. Di kampung Ambo, Ibu, kalau sudah subuh tu lalu je lah. Tu jago ya jam 8 jam 9. Tu pai menyemprot. Ya di kampung Ambo orang utara apa ladang, Pak. Lado, tomat itu ya. Kalau pai menyemprot lah tabik matahari, Ibu, mabir racun saja tu. Kenapa? Hama lah masuk ke bawah tanah, Pak. Kalau ingin menyemprot, menjalang tabik matahari itu. Pagi itu. Begitu tu, Pak. Itu kenapa disebut subuh tu diberkahi. Waktu fajar tu diberkahi kerana banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di waktu itu. Nah, itu rahasianya kenapa Allah bersumpah demi fajar. Jadi fajar tu, Ibu, jangan sampai lewat. Ya. Karena di situ banyak kebaikan yang Allah ya janjikan, Allah sediakan kepada yang bangun di waktu itu. Ya. Lalu kata Allah, walayalin asyar, demi malam-malam yang 10. Nah, ada yang memahami malam yang 10 itu adalah 10 terakhir Ramadan. Ya, karena 10 terakhir Ramadan itu malam yang mulia. Kenapa? Di 10 malam terakhir Ramadan itu turun para malaikat. Karena ada satu malam namanya malam Qadar. Malam Qadar itu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Sama dengan subuh tadi, fajar tadi. Malam Qadar itu turun para malaikat. Para malaikat turun. Itu makanya Nabi kalau sudah malam 10 terakhir Ramadan itu Nabi tidak tidur-tidur. Nabi bangun sepanjang malam. Kenapa? Menunggu datangnya malam Qadar. Ya, di 10 malam terakhir itu. Ya. Karena itu malam istimewa. Nilai ibadah besar di sana. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dan kata Nabi, carilah malam Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Ya. Terutama yang ganjil-ganjil. Dan carilah malam Qadar di malam yang ke-27. Semuanya pada 10 terakhir. Ya, 1 di 10 terakhir, 2 di malam ganjil di 10 terakhir, dan yang ketiga di malam ke-27, itu pun malam yang 10 terakhir. Nah, sebagian memahami itu. Jadi Allah bersumpah demi malam-malam 10 terakhir Ramadan karena itu malam istimewa. Ya. Ada yang mengatakan layalin asyar itu bukan malam, tapi ya hari maksudnya.
Karena kadang-kadang Allah menggunakan hari itu diwakilkan dengan kata malam. Seperti Nabi Zakaria dulu dikatakan, kau kan punya anak, istrimu akan melahirkan anak, padahal usianya sudah 90 tahun. Nabi Zakaria tidak percaya. Bagaimana bisa istri saya hamil? Saya sudah tua bangka, istri saya sudah tua juga, dia mandul. Ia hamil, kata malaikat. Kasih saya tandalah. Apa tandanya? Istri saya akan hamil. Kata malaikat, tandanya Allah tukalliman nasa salah layalin sawiyan. Engkau tidak akan berbicara 3 hari dengan manusia. Jadi 3 hari Nabi Zakaria antuk tak bisa mengecek. Tanda istrinya hamil tu. Dia kalau doa apa-apa dah mengecek-ngecek lah, itu tanda istrinya hamil tu. Ya kalau doa apa-apa Pak, lah manung-manung saya Pak, manung Pak, disapu dak bunyi dia Pak. Tu tanda orang rumahnya hamil tu. Karena Nabi Zakaria itu dulu Pak, tanda istrinya hamil, dia tidak bicara 3 hari. Tidak bisa bicara Pak, 3 hari. Nah 3 hari itu dalam Al-Quran disebut salah layalin, 3 malam. Maksudnya bukan 3 malam, 3 hari. Jadi layalin asyar ini maksudnya hari-hari yang 10. Bukan malam, hari-hari yang 10. Nah sebagian ulama, kalau kata layalin dipahami hari, maka ini maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah. Ya. Karena 10 awal Zulhijjah itu hari yang paling baik. Tapi para ulama kemudian mengkompromikan. Apa kompromi para ulama? Malam terbaik adalah 10 terakhir Ramadan. Siang terbaik atau hari terbaik adalah 10 awal Zulhijjah. Nah itulah alasannya kenapa ada orang mengatakan disunahkan kita berpuasa sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 hari Arafah. Sebenarnya bukan hanya berpuasa, semua kebaikan tingkatkan sebanyak-banyaknya di 10 sampai hari nahar itu. Ya, mulai 1 Zulhijjah puncaknya hari nahar kita menyembelih korban. Ya. Karena siang yang terbaik itu adalah 10 awal Zulhijjah. Nah malam terbaik adalah 10 akhir Ramadan. Nah, ini sebentar lagi Zulhijjah nih Ibu ya. Kalau Ramadan dah kita lewati ini. Nah, Zulhijjah lagi. Nah, nanti Ibu hati-hati ya, kalau sudah Zulhijjah masuk tanggal 1, itu sudah waspada itu. Tolong tingkatkan kebaikan, mau bersedekah kah, mau memberi makan orang kah, ya toh, mau salat sunat perbanyak, mau puasa juga boleh. Pokoknya tingkatkan kebaikan di awal-awal, sejak awal 1 Zulhijjah itu sampai akhir. Itu kenapa ada hadis Nabi ya. Bila sudah muncul 1 Zulhijjah hilal yang sudah punya hewan kurban, maka jangan lagi memotong rambutnya dan kukunya gitu ya. Nah. Apa maknanya tuh Pak Ibu? Kita diingatkan dengan awal Zulhijjah itu. Makanya bila masuk awal Zulhijjah 1 hilalnya, maka jangan lagi potong rambutnya, jangan lagi potong kukunya. Bisa jadi kuku yang hewan korban, rambutnya bisa jadi kuku dan rambut yang peserta korban. Tapi apa artinya Bapak Ibu? Sejak tanggal 1 itu kita sudah menyiapkan diri untuk menghadapi hari nahar. Itu maksudnya itu. Makanya kita sudah harus memiliki hewan kurban sejak tanggal 1 itu sudah kita punyai, Pak. Ya. Artinya kita sudah mempersiapkan kebaikan itu artinya itu. Ya. Itu ya maksud walayalin asyar. Ya 10 ya yang malam-malam yang 10. Lalu kata Allah wasaf'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Demi yang genap dan yang ganjil. Safa' itu artinya genap, witir itu artinya ganjil. Ini ragam pendapat ulama Pak Ibu ya. Ada yang memahami ini maksudnya salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu itu ada yang genap, subuh, zuhur, asar, isya. Ada yang ganjil, maghrib. Ya, boleh. Ada yang memahami bukan, ini adalah ya hari nahar dan hari tasyrik dan hari hari Arafah. Safa genap tu hari nahar tanggal 10. Witir tu tanggal 9.
Karena tanggal 9 dan tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari yang di situ kebaikan begitu banyak diciptakan Allah. Itu kenapa puasa hari Arafah itu, kata Nabi, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ibu bapak, kalau puasa Ramadan sebulan, itu dosa yang dihapus yang mana? Ma taqaddama, dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang, enggak? Enggak. Kalau puasa Arafah, sehari puasanya 2 tahun dihapus. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu kenapa Bapak Ibu, kita ini kalau hari Arafah itu, hari Nahar itu, kita hari rayanya 4 hari. 4 hari rayanya Pak. Padahal puasanya seharinya Pak. Puasanya seharinya Pak. Lebarannya sampai hari 10, sabale, 2 balik, 3 balik. Tak betul? Haram kan puasa? Nah. Ramadan sebulan kita puasa. Lebarannya cuma sehari. 1 Syawal. Itu makanya Arafah aku sebenarnya Pak Ibu, dalam konteks ganjaran lebih hebat lagi dari Ramadan Pak. Ramadan sebulan kita puasa diampuni setahun yang lalu. Arafah sehari puasanya diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu makuk rayonya sampai hari itu. Ya, itu makuk takbir berkumandang 4 hari. Ya, apa 5 hari mula. Mulai tanggal 9 itu, ya setelah berangkat ke Arafah itu orang sampai nanti asar di hari tasyrik yang terakhir tanggal 13. Nah, jadi ada yang memahami syafa' itu hari nahar, witir itu adalah hari Arafah. Nah, tapi pendapat yang lebih banyak dipahami oleh ahli tafsir, syafa' itu artinya makhluk Allah. Witir itu adalah zat Allah. Karena semua ciptaan Allah ini berpasangan, genap. Kata Allah di surat apa? Di surat Az-Zariyat ayat 49 ya. Surat Az-Zariyat ayat 49 kata Allah, wa kullu syai'in khalaqna zaujain. Segala sesuatu kami ciptakan genap. Jadi segala sesuatu diciptakan Allah genap. Genap itu maksudnya berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Ada jin, ada manusia. Ada surga, ada neraka. Ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam. Ya, ada bulan, ada matahari. Ada yang paling kecil, ada proton, ada elektron, apa? Proton dan elektron, Pak ya. Atom itu pun berpasangan. Atom itu adalah unsur terkecil, itu pun punya pasangannya. Tidak ada makhluk Allah yang tidak punya pasangan. Ya. Tidak ada satupun ciptaan Allah kecuali dia harus punya pasangan. Itu namanya syafa'. Semua begitu. Bunga itu ada pasangnya itu. Itu maksudnya kawin tuh. Ya kan? Pak benang sari. Ya tak? Punya pasangan tuh kan? Semua pasangan ada. Semua ada pasangan. Makhluk itu ada pasangannya, Pak. Allah satu-satunya yang tidak ada pasangan ganjil. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah maha ganjil. Nah, itu makanya kata Nabi, Allah itu witir. Allah itu ganjil, yuhibbul witra, mencintai yang ganjil-ganjil. Itu makanya ada salat witir, cintai Allah itu. Jadi salat witir itu salat yang dicintai oleh Allah. Karena Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Ya. Itu makanya kalau kita makan buah disunahkan Nabi ganjil. Makan korma misalnya, makan 3, 5, 7, 9. Ya, tapi yang ketek-ketek kalau pisang buai 9 tu tak manong kau. Ya. Pisang buai saya kadang langan Pak dimakan 9 supaya ganjil kan. Kajang parik dia kau tu. Ya sesuai juga dengan kondisinya. Kalau korma 9 tak masalah lah. Ya Pak. Ya dah. Ya. Kalau rambutan 5, 7 tak apa. Ya. Tapi durian Bangkok Pak. Dicuba sabale Pak. Tak kalok satu bego. Jadi maksudnya yang genap itu ciptaan Allah, makhluk.
Yang ganjil itu adalah Allah. Jadi Allah bersumpah demi ciptaannya, demi makhluknya, dan demi dia sendiri sebagai Khalik. Ya, itu sumpah-sumpah Allah begitu. Ya, demi fajar tadi, demi malam yang 10 atau hari yang 10, demi yang genap makhluk, demi yang ganjil itu Allah maksudnya. Apa jawaban sumpah Allah? Belum lagi ya, ayat yang keempat. Walaili iza yasr. Demi malam apabila telah berlalu. Nah, kata yasr ni apa Ibu? Dalam bahasa Arab namanya tadat. Tadat tu antonim. Antonim tu satu kata tu bisa diartikan berlawanan. Misalnya kata kuru. Wanita yang dicerai oleh suaminya maka wajib menunggu 3 kuru. Ya. Ya tarabbasna bi anfusihinna salasata kuru. Kuru itu bisa diartikan haid, bisa diartikan suci. Dua-duanya benar. Itu namanya antonim atau tadat namanya. Kalau diartikan haid, berarti dia hitungnya 3 kali haid. Diceraikan, haid 1. Suci, haid 2. Suci, haid, di haid itu dia boleh menikah. Jadi wanita haid boleh menikah. Yang nak boleh itu bergaul. Bergaulnya tunggu ketika suci. Kalau dikatakan kuru itu haid, maka di masa haid yang ketiga dia boleh menikah, iddahnya habis. Kalau diartikan suci, maka diceraikan, haid, suci 1. Haid, suci 2. Haid, suci, di masa suci yang keempat itu dia boleh menikah. Artinya kalau diterjemahkan haid, iddahnya lebih cepat daripada diterjemahkan dengan suci. Kira-kira begitu Pak? Kalau diterjemahkan haid, masa iddahnya lebih cepat. Dia boleh menikah di masa haid. Tapi kalau diartikan suci, dia menikahnya di masa suci setelah haid ketiga. Lebih lama. Tapi dua-duanya benar. Itu namanya tadat. Nah, yasar juga begitu. Ada yang mengartikannya berlalu, ada yang mengartikannya datang. Ada yang mengartikan pergi, ada yang mengartikan datang. Jadi yasar itu bisa pergi, bisa datang. Dua-duanya benar. Nah, kalau diartikan pergi, berarti itu waktu fajar. Bila malam sudah pergi, berarti fajar itu. Kalau diartikan datang, berarti maghrib. Maghrib itu. Demi malam apabila telah datang, itu maghrib itu. Dua-duanya benar. Kalau saya lebih berpendapat yang kedua. Artinya datang. Karena kalau pergi kan sudah ada fajar bersumpah tadi. Wal fajar. Maka yang keempat ini lebih baik diartikan dengan datang, yaitu waktu maghrib. Karena malam ni Bapak Ibu memang istimewa pula. Apa istimewanya kata Nabi? Bila malam datang, tutup semua pintu rumahmu. Gitu ya. Hidupkan lampumu. Tutup semua bejanamu. Gitu kan? Dan masukkan semua anak-anakmu ke rumah. Itu di waktu malam tu Pak. Jadi kalau maghrib sudah datang, semua rumah tutup. Ya dulu orang kan tak berlampu mode kini loh Pak. Kalem. Kalau lah malam hari kan tak tutup pintu, masuk orang mereka lain. Masuk binatang mereka lain. Gitu. Tutup semua pintu. Tutup semua bejana. Ya, mereka masuk, mereka macam-macam mereka Pak, ke makanan. Makanya air di kamar mandi tu Pak, malam tutup. Ya, begitu tu. Lalu masukkan anak-anakmu semua ke rumah. Itu makanya dulu zaman sesuk Pak, anak-anakku kalau belum pulang maghrib cari lah tu mah. Kini sampai jam 11 belum pulang anak pada dia baru. Kenapa? Perintah Nabi kalau malam datang masukkan semua anakmu ke rumahmu. Kenapa? Karena malam itu banyak kejahatan. Itu makanya kita disuruh berlindung tu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin iza waqab. Ghasikin itu malam. Iza waqab bila digelap. Malam kalau gelap Pak, itu kejahatan banyak. Banyak kejahatan. Binatang buas, binatang-binatang tu malam keluarnya tu Pak. Kalau siangnya menyuruh, takut ia cahaya mataharinya Pak. Binatang keluar malam sado tu Pak. Itu makok suruh tutup pintu tadi. Menjalau-lah masuk ke rumah mereka. Sepasan bagai. Ada Pak. Tutup pintu malam tu. Binatang-binatang keluar tu mah. Ya.
Apalagi Bapak Ibu di malam hari tu, wak suruh berdoa membaca tu Pak, kalau Ba ko beto awak lalu. Awak lalunya jago Pak Ibu binatang tu. Biko menjala sepasan ke telingo. Saya yang tahu Pak. Awak lalu mah. Ya, menjala ular bagai. Lalunya laki awak pakai. Ya Pak. Lanyu di dusuk sampai pagi kan. Untung kalau lanyu itu Pak konyo jatuh atau itu makanya ya kita berlindung min syarri ma khalaq. Dari kejahatan semua makhlukmu ya Allah. Karena di malam hari itu kejahatan bertebaran. Jin setan berkeliaran di waktu malam itu. Kalau siang jin setan tak amunya berkeliaran Pak, nya malam. Itu makanya Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu bertemu dengan jin ifrit. Ada jin ifrit itu Pak. Dilihat Nabi ada gerombolan obor. Banyak. Nabi bertanya, itu apa ya Rasulullah? Ya Jibril, kata Nabi. Itu jin ifrit. Jadi yang keluar malam tu jin tu Pak. Ya. Kalau ibu-ibu kalau nampak kalau malam Pak, dia nampak sangkurang tu jin tu. Ya. Kalau ibu-ibu Pak, rancak Pak. Tu jalan-jalan malam Pak. Larilah Pak, tu jin tu Pak. Ya, ndak orang gelo tu. Ya. Karena yang keluar malam tu jin. Kalau manusia masuk rumahnya malam tu Pak. Yang kata Nabi begitu tadi. Bila malam datang, masuklah ke rumahmu. Makanya kita suruh berdoa tadi. Min syarri ma khalaq. Karena kalau di luar rumah tu malam-malam banyak kejahatan. Banyak keburukan. Termasuk kejahatan jin. Min syarri naffasati fil uqad tu malam-malam tu Pak. Makanya penyakit itu Pak. Misalnya apa tu? Sihir. Si jundai, pakasi, kabaji, kasih yang tengkorak. Tu malam tu Pak. Jelangkung malam tu Pak. Siang tak bisa loh, malam. Makanya ya, min syarrin naffasati fil uqad, tukang sihir yang meniup di buhul-buhul itu malam tu Pak. Tak siang ke rajo lah tu, malam tu. Sebab mengirim penyakit sihir malam tu lebih efektif. Apalagi kalau kita tak punya benteng malam tu. Tu makanya kata Nabi kalau malam itu Nabi mencontohkan membaca surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu Nabi gosokkan ke seluruh badan beliau. Itu benteng tu Pak. Ya. Apa kalau baca Al-Ikhlas dulu, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan tu, ke telapak tangan tu gosokkan ke badan nak sadonya. Itu benteng tu Pak. Nabi contohkan begitu. Karena sihir tu akan dikirimkan malam-malam tu. Ya, memang bisa tu Pak Ibu. Sihir tu ada. Itu Al-Quran sebut. Kalau tidak akan berlindung kita dari sihir tu Pak. Ya, termasuk kejahatan orang hasad. Min syarri hasidin iza hasad. Orang hasad tu Pak Ibu, kalau hasadnya muncul, dia akan menghabisi kita di malam hari tu Pak. Tak di siang hari tu Pak. Pembunuhan-pembunuhan tu bila datangnya tu Pak? Bila terjadi tu Pak? Malam tu. Ya. Dulu Kabil membunuh Habil kapan? Malam Pak. Kejahatan tu malam terjadi Pak. Dulu PKI membunuh jenderal. Malam Pak. Tak siang lah. Malam kan? Tu yang kasus KM50 tu. Malam kan? Malam Pak. Makanya malam tu itu waktu yang kadang tak selalu baik di sana. Ada keburukan banyak di sana. Maka Allah bersumpah demi malam tu, hati-hati. Maka kalau malam ku hati-hati Pak. Orang hasad kalau ingin menghabisi kita, dia akan mencari waktu malam tu. Maka banyak orang-orang dibunuh di waktu malam itu kena hasad. Ya. Makanya banyak ulama-ulama mati ketika malam. Dulu Abu Bakar Umar bin Khattab ditusuk malam tu Pak. Menjelang subuh waktu salat subuh tu. Ya, malam. Makanya pembunuhan berencana tu rata-rata di malam hari. Ya. Nah, itu kata Allah begitu ya. Allah bersumpah demi malam apabila telah datang. Apa sumpah Allah? Hal fi zalika qasamun lizi hijr. Adakah itu sumpah menjadi pelajaran bagi orang yang berakal? Gini Pak Ibu. Hijr itu arti harfiahnya
Hijr itu arti harfiahnya batas. Makanya batu disebut hajar. Karena dulu orang membatasi yaratu, orang jual ratunya pakai batu. Dulu Pak Ibu di kampung sawah, aku babate jual batu. Ya enggak? Kalau dulu kan tak ada semen loh Pak, tak ada model ini. Dulu kan rumah orang kan kayu saja. Maka ladang dibatih jual batu sepadan. Kalau batu kau tak kapacah, tak kacai aja loh Pak. Kalau jual kayunya lapuk beko. Dah gitu. Karena batu dijadikan alat pembatas, maka disebut hijir hajar. Kamar dalam bahasa Arab disebut hujrah. Makanya ada surat Al-Hujurat. Hujrah itu artinya kamar. Kenapa kamar disebut hujrah? Karena kamar membatasi kita dengan orang. Kalau kini kau Pak, tak batih lo kau. Apa-apa tak bisa buka baju ibu, tak bisa buka baju sekolah kau. Tapi nanti kalau masuk kamar, bukalah. Kenapa? Lado batih hantu awak jurang. Tak itu? Itu hijir, hujrah. Kamar itu disebut hujrah karena membatasi kita dengan orang. Akal disebut hijir karena akal itulah yang membatasi kita. Kalau orang tak punya hijir, los. Tak apa-apa, matang sawah le Pak. Orang yang tak punya hijir kini kok Pak, bisa buka baju sih kok. Kok ada orang buka baju dah kayak orang rami Pak. Itu tak ada hijir itu Pak. Itu. Kosong hijir itu Mak. Hijir itu yang membatasi kita dengan orang. Akal disebut hijir karena dia membatasi kita. Hak orang, hak kita, milik orang, milik kita itu bisa dibatasi dengan ini. Kalau akalnya sudah tidak ada lagi, maka tidak ada batas dalam hidup. Bapak Ibu tahu mana yang halal, mana yang haram, kenapa? Karena masih ada akal. Itu makanya mukallaf namanya. Syarat mukallaf itu akal. Ibu salat, apa syarat salat? Wajib salat itu mukallaf. Mukallaf itu kenapa? Karena berakal. Orang gila masih wajib salat? Tidak. Karena tidak punya batas lagi Pak. Dia tidak mengerti mana yang perintah, mana yang larangan. Mana yang halal, mana yang haram. Jadi hijir itu artinya pembatas. Akal disebut hijir karena dia membatasi kita dengan orang. Itu kenapa akal disebut hijir. Dia membatasi kita dengan orang. Semakin tinggi akal orang, semakin terbatas hidupnya. Semakin kurang akal orang, semakin jarang, semakin tidak menentu dia tu Pak. Makanya kurang akal, mana itu Pak? Kalau ada orang Pak ndak bakar ndak masuk kampung, ndak bakar runcing saya ke radionya Pak. Sembarang saja. Cak kurang akang mah itu Pak ya. Nah, artinya apa Pak Ibu? Semakin tinggi akal dia, semakin tinggi pembatas dia dengan orang. Semakin rendah akal dia, semakin rendah pembatas dia dengan orang. Maka orang-orang kurang akal kok Pak mengecek dah teratur loh Pak. Bakar rajo dah selesai loh Pak. Tak donen orang kan pikir tak tantunya loh Pak. Kenapa? Akalnya rendah. Tu maka orang kalau tinggi akalnya Pak mengecek kok cie-cieknya Pak. Tu tak ada orang tinggi akal tu Pak. Kalau orang mengecek panjang saya Pak, mau tak tu kurang akal nama tu Pak. Iya Pak. Tanda orang kurang akal tu Pak mengecek banyak. Tu tanda orang kurang akal Pak. Kalau orang tinggi akalnya Pak nyota batih mengecek ke Pak. Mengecek kok nyopet nyo sariang-sariang, nyo pilih-pilih. Bahkan kok batanya orang barunya mengecek. Itu tanda orang punya akal tu Pak. Maka orang cerdas, tanda orang cerdas itu dia tahu kapan harus berbicara. Walaupun ini bicaranya baik, tapi dia tidak akan membicarakan itu kalau tidak di waktu yang tepat. Karena dia punya pembatas yang tinggi. Akal dia. Itu kenapa akal disebut hijir. Karena hijir itu pembatas. Ya. Makanya orang kalau akalnya tinggi Pak, sadonya indah Pak. Sebab sesuatu yang dibatasi itu indah. Mengeceknya rancak, ya, sikapnya rancak. Kenapa? Nyo ada tahu batih. Akalnya ada. Gitu. Ya. Makanya
kalaulah ndak ada batil Pak, awak kan kadang malih je orang tu Pak. Dia kok tiba sana tu malih dan batu. Yo orang kurang-kurang tu, orang kurang-kurang tu maksud kan ndak panu akal itu Pak ya. Orang kurang-kurang kok payah awak di sini itu ya. Itu namanya hijir. Tapi menariknya begini Pak Ibu. Allah tadi bersumpah demi fajar ya. Fajar. Lalu jawab sumpahnya demi akal, dengan akal. Jawab sumpahnya lizi hijir. Jadi fajar sumpah pertama, jawabnya akal. Kenapa Allah bersumpah demi fajar lalu dijawab dengan akal? Bapak Ibu, ini menjadi isyarat. Apa isyaratnya? Bapak Ibu kalau ingin akalnya terjaga dengan baik, maka jagalah waktu fajar. Bapak Ibu yang menjaga waktu fajar, akalnya akan menjadi baik. Makanya Pak Ibu, orang yang jago pagi itu Pak, yang jago subuh itu Pak, jarang pikun. Percayalah Pak Ibu kamu. Bapak Ibu kalau menjago salat subuh itu pas di waktu fajar itu tidak akan pikun. Akalnya akan terjaga. Itu hubungan fajar dan hijir. Akal Bapak Ibu akan awet kalau salat subuhnya terjaga. Kalau mulai jarang salat subuh, mulai terlambat salat subuh Pak. Lah mulai ke masjid malih subuh Pak tu tanduk kapikun Pak tu. Sayolah kamu Pak. Kau ada ibu-ibu lah mulai jarang pergi subuh ke masjid tu. Lacuk lah terlambat-lambat subuh jago. Tu alamat kapikun tu Pak. Sayolah Pak kamu. Karena akalnya sudah mulai tidak berfungsi itu. Kenapa? Fajar sudah lewat tu. Ayo. Termasuk akalnya akan baik kalau sejak kecil kita menjaga waktu subuh. Makanya anak-anak aku Pak, kalau jago pagi dan nyopak tu, cerdas Pak. Cerdas. Anak yang jago siang tu Pak, tanda kurang cerdas. Percayalah Ibu kamu. Ambo dah kita di guru ambo lo Ibu, ang jago sebelum subuh ang jago leh. Aku lu ambo dah kita jam 3 jago. Sudah jago jam 3 salat malam, baca sampai subuh. Kerana otak kita paling cerdas di masa fajar itu. Kerana habis istirahat, tenaganya masih full Pak. Ya. Kalau mau kini kau nak ceramah beraja, ulang nguk-nguk ke panjang saya Pak, latih dari pagi sampai sore. Enggak. Ceramah mulai baru kan awak akan tu. Ya latih otak tu dari pagi tadi lah mungkin tak ada. Kalau kau beraja, Pak Ibu kau nak ceramah subuh tu raja lah tu. Otak masih cerdas tu. Ya. Tapi kalau malam mau deko kau dah amu leh. Baru mulai saya baru ada pekal itu. Ya dah. Ayat tu aku pajar tadi tu. Nah begitulah dulu Bapak-Bapak ya. Ini baru sampai 5 ya. Ini tidak sempat kita diskusi karena waktu Isa sudah datang ya. Tak apa-apa, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha